Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial membuat sebuah aplikasi sistem informasi sederhana. Dalam hal ini, yang kita buat yaitu aplikasi kasir sederhana menggunakan Visual Studio. Dalam hal ini saya pakai Visual Studio yang versi 2013. Untuk proses instalasi ataupun file instalasi ada di video saya sebelumnya, silakan dilihat ya. Oke, kita buka saja untuk aplikasi Visual Studio 2013. Kita akan membuat sebuah project baru. Untuk membuat project baru di Visual Studio 2013, Anda bisa menuju menu file, terus new, terus project, atau di sini ada tampilan start pack ya. Anda bisa klik new project. Nah, dimunculkan tampilan seperti ini. Pastikan Anda memilih template-nya Visual Basic, atau di sini maksudnya adalah bahasa pemrograman yang disupport oleh Visual Studio ini. Kita pakai yang Visual Basic. Setelah itu di bagian atas kita pilih versi Net Framework-nya. Kita pilih versi Net Framework 4, di mana Net Framework ini adalah suatu bahasa penerjemah dari bahasa pemrograman yang kita pakai. Nah, Net Framework versinya ada berbagai macam ya, mulai dari versi 2 sampai versi yang terbaru. Saya pilih Net Framework versi 4 karena ini sudah cukup dan bisa digunakan untuk versi Windows yang lama ya. Contohnya Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu masih disupport Net Framework versi 4. Itu ya. Kalau Net Framework versi di atasnya, maka versi Windows yang lama nanti tidak bisa menjalankan aplikasi yang kita desainkan. Kita pilih Net Framework 4 saja. Terus di bagian sini kita pilih Windows Form Application. Terus di bagian bawah kita namai project yang kita buat. Kita namai saja dengan nama app toko seperti ini. Kita sepakati saja namanya seperti ini, gitu ya. Sebenarnya namanya bisa sesuai yang Anda inginkan, tapi di dalam hal ini kita namai saja app toko. Setelah itu di bagian location kita pilih di mana project ini kita akan buat ya. Kita akan buat saja, misalkan kita letakkan di D saja seperti ini. Kita pilih folder. Nah, jadi kita letakkan project app toko di folder D ya, misalkan seperti itu. Ini diingat-ingat ya untuk lokasi filenya. Nanti karena project ini akan kita lanjutkan pada sesi pertemuan selanjutnya. Oke, kita klik OK untuk memulai membuat sebuah project aplikasi Windows Form ya. Nah, di sini ketika kita berhasil membuat sebuah project aplikasi Windows, ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa tampilan yang perlu Anda ketahui ya. Di sini ada tampilan yang namanya Solution Explorer, bahwa Solution Explorer ini berisi item-item penyusun dari project yang Anda buat. Dalam hal ini project yang kita buat saat ini namanya adalah app toko, di mana project app toko ini isinya ada item form. Nah, item form adalah item yang tampil ini ya. Jadi yang di sini adalah tampilan item yang kita buka ya. Misalkan katakanlah ini ke close, kita bisa membuka item di project kita dengan double klik ya. Double klik saja, maka form ini akan dimunculkan, atau item yang kita double klik akan dimunculkan. Nah, item inilah yang bernama
Windows Form ya, atau tampilan dasar dari aplikasi Windows ya. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi Windows pada dasarnya tampilan dasarnya adalah seperti ini ya. Di sini ada otomatis muncul tombol minimize, maximize, dan close ini. Nah, seperti aplikasi Windows pada umumnya. Bahkan ini aplikasi Visual Studio yang kita gunakan untuk mendesain sebuah aplikasi Windows juga ada fitur minimize, maximize, dan close. Nah, ini adalah dasar aplikasi yang nanti akan kita desainkan. Oke ya, untuk form yang pertama ini ya kita akan jadikan sebuah form utama atau form menu utama yang nantinya akan menampung beberapa form yang lain yang akan kita buat ya. Maka di sini kita perlu menyeting form ini ya, atau memberikan settingan pada item form ini. Caranya adalah Anda bisa klik kanan di wilayah kosong atau di wilayah form ini. Klik kanan, Anda pilih properties. Nah, di sini jendela properties sudah terbuka ya. Katakanlah jendela properties ini tertutup ya, tinggal Anda bisa klik view, terus Anda pilih properties Windows ini. Nah, maka jendela properties akan muncul. Jadi ketika Anda memilih item yang terbuka ini, maka di sini Anda bisa mengatur properties item yang Anda pilih. Di mana ini saya memilih item form, maka saya bisa menyesuaikan properties atau nilai settingan pada objek yang kita pilih. Di sini item form kita akan ubah beberapa nilainya atau nilai settingannya. Yang pertama adalah teksnya ini secara default teksnya form 1, kita bisa ubah teksnya. Kita cari di teks, ini untuk mempermudah kita bisa urutkan berdasarkan alfabet ya, kita klik ini. Kita bisa pilih teks ya ini. Teksnya ini bisa kita ubah menjadi menu utama, misalkan seperti itu. Nah, kita rubah saja. Nah, di sini otomatis akan berubah ya untuk teksnya. Setelah itu yang perlu kita atur adalah start position ini ya, atau posisi ketika aplikasi dasar ini dijalankan. Misalkan kita jalankan saja untuk desain aplikasi yang kita buat ini. Cara menjalankannya tentu kita klik start ini. Kita klik start ini ya, kita klik. Maka jika tidak ada kesalahan, aplikasi yang kita desainkan ini akan terbuka seperti ini. Ini bisa kita minimize, bisa kita kembalikan, atau bahkan bisa kita maximize atau kita defaultkan seperti aplikasi Windows pada umumnya. Ya, untuk memulai mendesainkan lagi desain form tadi, kita harus stop dulu ya. Anda bisa klik stop di sini, atau Anda bisa close saja aplikasi yang muncul ini. Seperti ini ya. Kita bisa memulai lagi untuk mendesainkan aplikasi yang kita buat ini. Oke ya. Di sini Anda bisa merubah ukurannya sesuai dengan keinginan Anda. Kita ubah start posisinya ini. Kalau tadi Anda perhatikan ketika start posisinya, nah ini start posisinya normal ya. Kita bisa atur ketika form ini terbuka, maka posisi di layar dia akan center screen ya, atau sesuai yang Anda pilih ini ya. Kita pilih center screen saja. Maka ketika aplikasi ini terbuka atau form 1 ini terbuka, maka dia akan tepat di tengah-tengah layar seperti ini. Start posisinya center screen untuk form 1 ini. Selanjutnya kita bisa ubah di bagian Windows State. Windows State ini maksudnya adalah ketika form ini dibuka, posisinya normal, minimize, atau maximize. Ya, kita bikin maximize saja. Jadi ketika form ini terbuka, maka posisi
adalah langsung memenuhi layar atau maximize seperti ini. Ya, kita buat maximize untuk Windows state-nya. Setelah itu settingan yang lain adalah kita buat form ini sebagai form utama ya, atau form induk. Form 1 ini kita set sebagai form induk atau form utama yang nantinya kita gunakan sebagai penampung form-form yang lain yang akan kita buat. Caranya tetap di bagian properties ini kita ubah nilai settingan isMDI container menjadi true. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba jalankan, klik start. Nah, tampilannya seperti ini, cuma berubah background saja. Ya, kita close. Selanjutnya kita akan mulai mendesainkan form menu utama ini. Untuk mendesainkan menu utama ini, yang perlu kita perhatikan adalah pastikan toolbox sudah muncul di bagian sini ya. Atau katakanlah toolbox ini belum muncul, Anda bisa klik view, Anda pilih toolbox. Nah, toolbox akan muncul di sini. Bahwa toolbox ini gunanya adalah untuk mendesainkan atau berisi item-item untuk mendesainkan form yang Anda buat ini. Ya, kita tambahkan sebuah toolbox. Ini bisa Anda dokkan di sisi kiri ya dengan klik tombol ini. Seperti ini. Anda pilih di bagian toolbox ini item yang bernama menu strip. Nah, untuk menambahkan ke sini Anda bisa double klik saja komponen toolbox-nya. Nah, otomatis komponen ini akan masuk ke dalam form yang kita desainkan ini. Bahwa toolbox menu strip ini adalah toolbox untuk membuat menu ya. Menu ibaratnya seperti di atas ini ya. Di sini kan di aplikasi Visual Studio ada menu file, menu edit, menu view. Lah, kita akan buat seperti ini. Nah, komponen yang dibutuhkan untuk membuat seperti ini yaitu toolbox yang bernama menu strip ini. Anda double klik untuk menambahkan ke sini atau Anda drag saja ke wilayah form ini. Otomatis di sini akan ditambahkan sebuah komponen toolbox dengan nama menu strip 1. Ya, di sini untuk menambahkan menunya kita tinggal klik ini ya. Di sini kita tuliskan saja. Misalkan kita tuliskan akses. Terus di sini kita tambah menu lagi, menu misalkan database. Terus di sini kita tambahkan lagi menu transaksi. Terus di sini kita tambahkan menu laporan. L-nya kita buat besar saja. Terus di sini misalkan kita tambahkan tentang. Seperti ini. Untuk menambahkan submenu kita bisa klik di sini. Misalkan di sini kita buat data karyawan, kita buat lagi data pelanggan, terus di sini kita buat lagi data barang. Seperti ini. Di bagian submenu transaksi kita tambahkan lagi di sini pembelian, terus di sini kita bisa tambahkan penjualan. Bagian laporan kita tambahkan submenu lagi, yaitu di sini kita tambahkan stok barang. Terus di sini kita tambahkan submenu laporan transaksi seperti ini. Untuk tentang ini kita tidak usah pakai submenu. Untuk akses bisa kita tambahkan lagi submenu misalkan keluar. Ya, jadi desain menunya seperti ini. Nanti Anda buat sama persis saja, gak masalah. Seperti ini, laporan tentang. Setelah itu kita coba akan jalankan desain dari aplikasi yang kita buat ini. Kita klik start. Nah, maka di sini akan kita dapatkan tampilan seperti ini. Nah, nanti ini masih belum berefek apa-apa ya kalau kita klik.
karena ya emang belum kita desainkan kode perintahnya. Nah, seperti itu ya. Kita close saja untuk memulai mendesainkan lagi ya. Terus selanjutnya kita akan desainkan sebuah menu lagi seperti halnya di aplikasi Visual Studio. Di sini kan tadi kita sudah membuat menu strip ya, dengan kurang lebih desainnya seperti ini. Menu strip seperti menu-menu ini ya, kita buat seperti ini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi komponen toolbox. Kita cari saja di kolom set ini ya, karena banyak sekali untuk komponen yang ada atau yang disediakan di sini. Kita tambahkan lagi komponen bernama toolstrip. Toolstrip ini ya, kita double klik saja atau kita gerakan, double klik saja. Nah, di sini akan ditambahkan sebuah komponen toolstrip. Nah, komponen toolstrip itu ibaratnya komponen menu-menu yang ada di bawahnya menu strip ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti pada aplikasi Visual Studio ini ya. Kita akan tambahkan di komponen toolstrip ini komponen toolstrip ya, yang di atas tadi kan komponen menu strip, di bawahnya komponen toolstrip ini. Kita tambahkan sebuah komponen di toolstrip ini, caranya kita klik tanda kecil bintang ini ya, tanda panah ini bukan bintang ya, kita klik, kita tambahkan button saja seperti ini. Itu kita tambahkan item lain, kita tambahkan separator saja. Seperti halnya ini ya, separator nih ya. Terus kita tambahkan button lagi. Kita tambahkan button lagi, kita tambahkan separator ya. Terus kita tambahkan button lagi. Nah, ini kan gambarnya masih belum ada ya. Kita buat gambarnya bisa ada di sini. Caranya sangat gampang. Anda klik di bagian menu yang ingin Anda masukkan gambar tombolnya ini. Anda klik kanan, terus Anda pilih set image. Nah, di sini akan ditampilkan tampilan seperti ini. Terus di bagian di sini ada dua pilihan ya, ada local resource dan project resource file. Ini bisa Anda pilih ini ataupun ini ya, tapi saran saya Anda pilih yang project resource file. Nanti kalau Anda pilih project resource file, file gambar itu akan masuk ke dalam source code Anda. Anda pilih ini ya. Terus kita pilih import. Kita pilih gambarnya. Nanti akan saya sertakan gambarnya ya di link di bawah ya. Kita pilih gambarnya. Tadi sudah saya buat. Gambar ikon ini ya, di sini ya. Kita pilih, misalkan di sini akan kita gunakan sebagai tombol keluar ya. Maka kita pilih tombol shutdown ini. Klik saja, klik OK. Nah, maka tampilannya akan masuk ke sini ya untuk file shutdownnya. Kita klik OK saja. Nah, maka di sini gambarnya akan berubah seperti ini. Terus tombol di sini akan kita fungsikan sebagai tombol pembelian barang. Kita klik kanan, set image, kita pilih project resource file, kita pilih import, kita pilih yang buy ini. Kita klik OK. Benar, ini enggak harus ini ya, bisa Anda sesuaikan sendiri untuk gambarnya ya. Terus kita lanjutkan, klik kanan, set image, kita pilih import filenya. Di sini nanti akan kita gunakan sebagai tombol kasir ya. Kita pilih ini. Kita klik OK. Yaitu yang tombol terakhir, kita set image, kita pilih project resource file, terus kita pilih report ini. Jadi tombol-tombol ini akan bisa kita gunakan sebagai shortcut ya. Selain kita bisa mengakses di menu, kita bisa mengaksesnya di shortcut ini. Nah, jika kita jalankan, ketik start, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada tombol-tombol shortcut yang bisa kita klik nanti. Nah, kalau dirasa ukurannya di sini kurang besar, kita bisa merubah ukurannya dengan pilih yang ingin dirubah, item yang ingin dirubah. Di sini otomatis akan muncul propertiesnya.
kita bisa ubah untuk size-nya. Untuk size-nya kita bisa rubah ukurannya, tapi terlebih dahulu di bagian menu auto size-nya di sini kita falsekan ya, atau kita tidak aktifkan untuk auto size-nya. Setelah kita tidak aktifkan auto size-nya untuk item ini, kita pergi ke settingan size tadi lah ini. Kita ubah ukurannya ya. Misalkan kita besarkan 50. Di sini kita besarkan 50 misalkan seperti ini. Di sini akan berubah ukurannya. Kita lakukan untuk item-item yang lainnya. Kita bisa menyeting item-item ini secara bersamaan ya. Anda bisa klik terus tahan CTRL, Anda bisa pilih objek lain yang ingin dirubah secara bersamaan nilai propertiesnya. Kalau sudah Anda pilih seperti ini, Anda pergi ke bagian setting propertiesnya, Anda ubah auto size-nya false, terus size-nya di sini kita ubah 50, misalkan seperti itu, atau sesuai yang Anda inginkan ya. Seperti ini. Terus Anda bisa coba jalankan. Nah, sudah bisa ya. Oke, setelah itu kita akan coba tambahkan komponen lagi di dalam form menu ini, yaitu komponen berjenis status strip ya. Status strip itu ibaratnya komponen yang seperti yang di bawah ini ya. Nah, status strip kita tambahkan, kita double klik saja, atau Anda bisa drag ke form ini ya. Nah, status strip seperti ini. Nanti di bagian komponen status strip yang kita pilih ini ya, kita akan tampilkan jam yang sesuai dengan jam di komputer atau laptop Anda ya. Jadi nanti akan kita tampilkan informasi waktu dan akan kita tampilkan informasi dari pembuat aplikasi ini, yaitu nama Anda sendiri. Maka di sini kita tambahkan di bagian item status strip ini, kita tambahkan status label, kita tambahkan lagi status label, kita tambahkan lagi status label. Status label yang pertama ini kita ubah nilai propertiesnya, karena nanti status strip label ini akan kita jadikan sebagai waktu ya, waktu yang bisa berjalan otomatis sesuai tanggal di komputer Anda masing-masing. Kita klik item status strip ini, kita pergi ke bagian nilai propertiesnya atau nilai settingannya. Yang pertama harus Anda rubah adalah di bagian name-nya ya, atau nama komponen yang kita pilih. Kita ubah namanya menjadi LB jam, misalkan seperti ini, tapi kita sepakati LB jam ya. Kalau Anda namai dengan nama yang lain, otomatis nanti kodenya juga berubah, tidak LB jam. Kita enter. Untuk teksnya kita ubah saja. Teksnya untuk settingan properties teks kita ubah, misalkan menjadi titik-titik 3 aja seperti ini. Terus untuk yang tool strip status yang kedua ini, name-nya kita ubah karena nanti akan kita jadikan sebagai informasi tanggal. Kita namai LBTGL misalkan seperti ini ya. Tapi ini bisa sesuai yang Anda inginkan, tapi kita sepakati namanya adalah LBTGL. Nah, itu untuk teksnya bisa kita ubah ya, biar nggak kepanjangan, titik 3 saja seperti ini. Setelah itu untuk tool strip yang ketiga ini atau komponen yang saya pilih ketiga ini, untuk namanya tidak usah kita namai juga gak masalah nanti, karena untuk tool strip yang ketiga ini sifatnya cuma sebagai label saja. Kita rubah bagian teksnya saja. Di bagian teks misalkan kita bisa tulis seperti ini, dibuat oleh Eko Siswanto. Nah, nanti ini bisa Anda namai dengan nama Anda masing-masing ya, tidak harus seperti ini. Kita enter, maka di sini akan ada sebuah identitas bahwa aplikasi ini dibuat oleh
Eko Siswanto atau sesuai dengan nama Anda. Ya, kita coba jalankan, klik start. Nah, di sini akan muncul seperti ini, dibuat oleh Eko Siswanto. Nah, di sini ada titik-titik 3 ini nanti akan kita jadikan sebagai informasi waktu, dan yang kedua ini akan kita jadikan informasi tanggal. Kita close saja untuk mulai mendesainkan kode pemrograman di form 1 ini. Nah, ini kan cuma sebatas tampilannya atau bisa kita sebut dengan tampilan user interface menu utama. Setelah kita selesai mendesainkan tampilannya seperti ini, kita akan mulai memberikan kode-kode perintah pada menu utama ini. Yang pertama kita akan buat label LB jam ini menjadi informasi waktu. Oke, kita pergi ke jendela pemrogramannya di form 1. Caranya adalah Anda klik form 1 ini atau ini. Setelah itu kita klik view, kita pilih kode. Maka di sini akan ditampilkan sebuah jendela baru, jendela form 1 FB. Ini bahwa artinya adalah jendela ini adalah jendela pemberian kode pemrograman di form 1. Di sini ada desainnya atau desain formnya. Di sini ada desain kode-kode perintahnya. Bahwa di sini di format dasar dari pengkodean di form 1 ini formatnya seperti ini ya. Public class form 1 atau awal dari pemberian kode di form 1, di sini akhir dari pemberian kode. Jadi nanti kode-kode perintahnya kita letakkan di wilayah sini ya. Nah, ini Anda berikan enter sebanyak pun tidak ada efek ya. Jangan Anda letakkan di bawah, nanti nggak akan terdeteksi atau akan error nanti. Nggak bisa Anda klik start. Misalkan di sini saya kasih kode ngawur seperti ini, otomatis di sini kalau ada kode error, di sini akan ada garis melungker-melungker seperti ini ya. Nah, tandanya ini ada kesalahan dalam penulisan pengkodean. Jika kita start, dia akan ada error seperti ini. Debug errors, berarti ada error. Kita klik no saja. Nah, di sini kita perbaiki errornya, ternyata di sini ada kode yang tidak jelas. Kita hapus. Kita tuliskan di wilayah sini. Di sini pun kalau Anda ngawur kodenya juga tetap akan muncul kesalahan seperti ini. Kalau ada garis melingkar-lingkar seperti ini, yang berombak-ombak seperti ini, bahwa tandanya di kode ini ada kesalahan. Dan di sini tidak bisa kita start atau ada error. Kita klik no. Oke, setelah itu kita akan lanjut memberikan kode pemrograman ya. Perlu diperhatikan di sini ada dua buah kotak pilihan ya. Kotak pilihan yang pertama ini adalah berisi item-item penyusun dari form 1. Di sini tadi kita menambahkan tool strip, kita menambahkan LB jam, kita menambahkan komponen-komponen yang lain. Nah, kotak-kotak pilihan ini dimaksudkan adalah kita bisa membuat semacam event ya, atau pemicu sebuah kejadian dijalankan. Bahwa setiap pemrograman itu untuk bisa berjalan tentunya harus ada yang memicu atau biasa kita sebut dengan event. Misalkan pemicunya salah satunya adalah ketika tombol ini kita klik, itu adalah pemicu juga. Ketika menu ini kita klik, itu pemicu juga. Atau ketika form ini dibuka, itu juga sebuah pemicu juga. Misalkan kita buat pemicunya adalah ketika form ini, objeknya kita pilih, ketika form ini, sedangkan di sini adalah eventnya, yaitu ketika form dibuka atau di load, bahasa Inggrisnya load ya, akan terbuat semacam seperti ini ya. Kita sebut ini adalah pemicu sebuah kejadian dijalankan, atau biasa kita sebut dengan subprosedur event.
Jadi ketika form 1 di load atau dibuka, maka akan dijalankan kode-kode pemrograman yang kita tuliskan di wilayah sini. Ini sebuah event ya. Maka di sini kita tuliskan saja kode pemrogramannya adalah di mana yang kita inginkan adalah di LB jam ini akan ditampilkan waktu sesuai yang ada di komputer atau laptop Anda masing-masing. Kita panggil saja untuk di bagian form 1 ini untuk itemnya yaitu LB jam. Di mana LB jam ini kita ubah nilai settingannya itu dengan pertanda titik ini ya. Kita ubah untuk settingan teksnya. Kita sama dengankan dengan time of day. Time of day ini adalah sebuah bahasa pemrograman untuk menampilkan waktu sekarang atau waktu yang ada di laptop atau komputer Anda masing-masing. Nah, jadi perlu dipahami juga ya, ini adalah sebuah event ketika form 1 terbuka. Jika form 1 terbuka, maka dijalankan kode-kode yang kita tuliskan di sini. Kita coba jalankan. Nah, form 1 dijalankan, maka itu adalah sebuah pemicu yang akhirnya merubah settingan LB jam di sini akan sesuai dengan waktu saat form itu dibuka. Di sini kalau Anda perhatikan, di sini detiknya waktunya tidak berjalan ya atau stagnan ya. Nah, maka di sini kita perlu merubah nilai settingan di sini agar waktunya ini berjalan sesuai dengan waktu di komputer Anda masing-masing. Kita close saja aplikasinya. Maka di bagian form 1 desain ini kita tambahkan lagi sebuah toolbox bertipe timer. Kita gerakkan di sini atau Anda double klik saja berupa timer di sini. Terus kita double klik icon timer ini ya atau item timer ini ya untuk bisa beralih ke jendela pemrograman di form 1. Ketika kita double klik sebuah item di sebuah form ini, maka dia akan otomatis dibuatkan sebuah event defaultnya. Di sini di mana event defaultnya untuk timer adalah ketika berdetik atau tik. Jadi ketika timer itu berdetik, maka kita ulangi perintah yang ada di sini. Kita copy saja, kita pastekan di sini. Setelah itu di bagian event ketika form 1 di load atau dibuka, kita tambahkan kode pemrograman item timer 1 kita jalankan atau kita start. Seperti ini. Terus kita coba jalankan desain aplikasi kita. Jika Anda perhatikan di sini, statusnya sudah berjalan, tidak stuck seperti tadi ya. Anda perhatikan di bawah pojok bawah ini ya. Ini. Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan untuk mendesainkan di bagian status di selanjutnya timer ini ya, atau label yang kedua ada label yang kedua di sini ya. Nah, ini kan belum kita desainkan untuk pemrogramannya. Namanya tadi ada LBTGL. Sesuai dengan namanya kita akan tampilkan informasi tanggal di sini ya. Kita tambahkan kode di bagian event ketika form dibuka. Kita tambahkan event LB, bukan event maksudnya pemrograman ya, LBTGL. Teksnya kita ubah menjadi format tanggal. Kita panggil bahasa pemrograman format date and time. Kita akan tampilkan sebuah format tanggal. Di sini expression yang pertama adalah tanggal seperti tanggal sekarang atau no. Selanjutnya parameter selanjutnya adalah formatnya. Kita pilih yang long date saja atau format tanggal lengkap. Jangan lupa di sini kita copy kode di sini
untuk bisa berjalan setiap timer ini berdetik. Kita pastikan di sini. Itu kita klik start. Nah, di sini sudah muncul tanggal sesuai di komputer Anda masing-masing. Ya, ini bisa kita tampilkan seperti ini ya. Ada tampilan waktu dan tampilan tanggal. Di sini Anda bisa menyesuaikan ini ya agar ada boldernya ya. Kita pilih secara bersamaan dengan tekan tahan CTRL. Terus kita masuk di bagian properties. Anda bisa membuat border di status ini. Caranya di bagian nilai border stylenya kita bisa pilih semua ya, atau diberi border di semua sisi. Kita bisa klik start. Nah, ini supaya tampilannya lebih bagus saja. Atau kalau Anda lebih suka polosan tadi ya nggak apa-apa, di defaultkan saja seperti ini. Oke, nanti untuk properties lainnya bisa Anda sesuaikan ya. Misalkan fontnya Anda rubah, Anda tambahi warnanya, terserah saja. Anda bereksperimen sendiri ya untuk nilai-nilai settingan ini. Oke ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan form-form yang kita butuhkan ya. Di sini ada form data karyawan, ada form pelanggan, form barang, dan form-form yang lain. Nah, kita close untuk mulai menambahkan form ya. Nah, sini untuk menambahkan form kita pergi ke bagian Solution Explorer ini ya. Ini atau Solution Explorer nggak sengaja ketutup ya, Anda juga bisa menampilkan lagi dengan klik view. Anda pilih Solution Explorer. Nah, ini tampilkan lagi. Untuk menambahkan form baru di project aplikasi toko Anda, kita pilih ini, kita klik kanan, kita bisa pilih add, kita bisa pilih Windows Form. Di sini pastikan Windows Form terpilih, terus kita namai, kita sepakati namanya adalah FR karyawan. Kita klik add, nah, kita bisa sesuaikan ukurannya atau settingannya nanti belakangan saja gak masalah. Terus kita tambahkan lagi misalkan sebuah form lagi, kita klik kanan, klik add Windows Form, pastikan Windows Form terpilih, kita namai, kita sepakati namanya adalah FR pelanggan. Seperti ini, kita klik add, kita bisa reset sesuai yang kita inginkan. Terus kita tambahkan form lagi, klik kanan, add Windows Form, pastikan ini terpilih, kita namai FR barang atau form barang. Setelah itu kita tambahkan lagi sesuai dengan jumlah ini ya. Di sini ada database karyawan, pelanggan, barang. Di sini ada pembelian, penjualan. Berarti kita tambahkan lagi sebuah form dengan klik kanan ini, klik add Windows Form, kita namai, kita sepakati namanya adalah FR underscore pembelian. Yang perlu diingat dalam pembelian nama ini diusahakan jangan ada spasi ya. Makanya di sini saya pilih ada underscore. FR pembelian, klik add. Nah, itu kita tambahkan form lagi, klik add. Windows Form, FR penjualan, klik add. Nah, kita tambahkan lagi form 1 ini. Ada laporan, ada form stok barang dan form transaksi. Kita klik kanan, add Windows Form, pilih ini, pastikan, terus kita namai FR stok. Akan seperti ini. Kita sepakati sama namanya ya, supaya nanti dalam pemberian kode pemrograman juga sama ya. Klik add. Kita tambahkan lagi ada form transaksi. Kita tambahkan, klik kanan, add Windows Form, FR transaksi, seperti ini, klik tab.
Terus tadi formnya di sini ya, form 1 desain ini. Ini ada tentang ini kita buat lagi. Nanti untuk form tentang ini berisi informasi mengenai aplikasi yang kita buat ya. Jadi kita tambahkan lagi, klik kanan, add Windows Form. Nah, khusus di bagian akhir ini kita pilih yang About Box ini. Untuk namanya biarkan saja About Box 1 ini. Kita klik Add. Seperti ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Serah saja, nanti ini kita desainkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita desainkan ukurannya, kita perbesar aja dulu lah, biar tidak kecil seperti ini. Form barang sudah, form pelanggan sudah. Nah, kalau sudah, jangan lupa Anda klik save ini ya. Di sini ada 2 buah tombol save. Save pertama ini hanya meng-save yang tampil saja ini. Jadi cuma save kodenya ini. Dibiasakan Anda save yang ini. Kita save semua dari item-item penyusun dari project Anda. Kalau sudah, kita close saja supaya tidak memenuhi di sini. Anda bisa klik kanan, Anda bisa close all dokumen. Jadi kosong ini. Terus kita fokus pada form menu utama tadi. Form menu utama tadi kan namanya adalah form 1 ya. Kita double klik untuk membuka dari form 1 ini. Nah, kita akan mendesainkan menu-menu ini. Jadi ketika data karyawan ini kita klik, maka form karyawan ini akan muncul. Nah, di sini kan masih belum kita programkan, jadi kita klik ya belum berefek apa-apa. Nah, nanti kita akan desainkan ketika kita klik data karyawan ini, maka form data karyawan akan muncul. Kita klik keluar, nah, maka form ini akan keluar ya. Kita desainkan yang paling mudah dulu, yaitu menu keluar ini ya. Cara untuk mendesainkan kode pemrograman di menu keluar ini yang paling cepat adalah Anda bisa double klik item ini, keluar ini, double klik saja. Maka nanti Anda akan kembali diarahkan ke jendela pemrograman di form 1. Dan di sini otomatis terbuat sebuah event, subprosedur event, di mana ketika form keluar tadi, bukan form ya, atau item ini kan namanya, nama defaultnya adalah ini ya, keluar toolstrip menu item. Ketika kita double klik ini, maka otomatis dibuatkan sebuah event keluar toolstrip menu item ketika diklik. Jadi ketika ini diklik, nanti akan dijalankan kode-kode yang kita tuliskan di wilayah kerangka event ini. Jadi kodenya kita tuliskan di sini. Jadi ketika ini diklik, dijalankan kode yang kita desainkan di sini. Kodenya kita cukup tuliskan N. Kode N ini untuk mengakhiri aplikasi ya. Setelah itu jangan lupa timer ini kita stop ya, supaya tidak terjadi error selanjutnya. Timer ini kita stop ketika aplikasi itu tertutup. Kita stop dulu, baru aplikasinya kita end. Kita coba jalankan. Kita akses, kita keluar, aplikasinya keluar. Begitu pula untuk tombol yang ini, kita desainkan sama seperti menu keluar ini. Kita double klik saja untuk membuat event ketika tombol ini diklik. Kita double klik, maka akan dibuatkan sebuah event ketika toolstrip button 1. Toolstrip button 1 kan nama komponen ini ya. Kita lihat toolstrip button 1. Ini sebenarnya bisa Anda rubah ya, tapi defaultkan saja. Toolstrip button 1 kode pemrogramannya sama seperti menu yang atas tadi. Kita kopikan dari sini saja, kita pastekan di sini. Seperti ini. Ini berapapun enter yang Anda tambahkan di sini tidak pengaruh ya. Supaya kerapian saja saya hapus saja seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Kita klik ini, aplikasi keluar. Sebagai pengganti alternatif tombol silang ini ya, walaupun efeknya sama. Ya, selanjutnya kita akan
kodekan kode pemrograman ketika menu-menu ini diklik. Nantinya akan dibukakan form-form yang kita buat tadi. Sebelum ke situ, kita akan buat sebuah subprosedur ya. Perlu diketahui juga ini tadi yang kita buat tadi kan sebuah subprosedur yang ada event ya, atau subprosedur event. Kita buat sebuah subprosedur atau sebuah kelompok kode pemrograman yang bisa kita panggil. Caranya sangat sederhana. Untuk membuat sebuah subprosedur, kerangkanya adalah kita ketikkan sub saja, bukan kita namai, kita ketikkan sub. Terus kita namai prosedurnya. Misalkan kita namai prosedurnya dengan nama buka underscore form. Ini bisa opsional ya, terserah Anda ya, tapi di sini saya namai subprosedurnya adalah buka form. Terus di dalam subprosedur ini ada variabel yang kita butuhkan, yaitu variabel. Dalam membuat variabel di subprosedur kita tuliskan by val. Nama variabelnya adalah sebuah form. Seperti ini. Terus kita enter saja, maka di sini otomatis dibuat sebuah subprosedur atau kerangka subprosedur. Bedanya dengan yang atas di sini adalah subprosedur ini belum memiliki event atau pemicu kejadian. Jadi subprosedur ini belum tereksekusi sebelum subprosedur ini dipanggil. Kalau yang atas ini adalah sebuah event ya. Kode pemrograman ini akan dijalankan ketika event ini tertrigger atau ketika toolstrip button ini diklik, dijalankan perintah ini. Tapi kalau subprosedur seperti ini, di sini tidak akan dijalankan jika tidak dipanggil nama prosedurnya ini. Seperti itu. Sini sudah saya buatkan sebuah kode pemrograman untuk membuka form yang kita buat. Seperti ini contohnya. Di sini ada bahasa pemrograman for each ya. Di sini adalah bahasa perulangan ya. Nanti bisa Anda pelajari atau Anda cari referensi di lain. Intinya bahasa pemrograman for each ini untuk melakukan suatu kegiatan atau sesuatu penjalanan pemrograman secara berulang-ulang dengan kriteria tertentu. For each untuk variabel f adalah sebuah form di dalam my children atau form yang ada di menu utama. My ini maksudnya saya di sini maksudnya adalah form 1 ini. Jadi untuk setiap f adalah sebuah form di dalam form 1 ini atau form menu utama ini. Maka dilakukan perulangan seperti ini. Untuk setiap f adalah sebuah form yang ada di sini. Jika f namanya sama dengan yang kita tuliskan di sini atau sama dengan variabel fr, maka akan dimunculkan sebuah kotak pesan. MSG box ini adalah sebuah kode pemrograman untuk menampilkan pesan ya. Pesannya sesuai yang kita tuliskan di sini. Jika variabel f ini namanya sama dengan yang kita tulis nanti di variabel ini, maka akan dimunculkan pesan form sudah terbuka. Jika tidak, maka berlanjut di sini, maka fr kita show atau kita tampilkan. Di mana fr ini adalah variabel form ini. Jadi pada intinya kode yang saya blok ini untuk memastikan bahwa form yang akan kita buka ini sudah terbuka atau belum. Jika sudah terbuka, akan ditampilkan pesan ini. Jika belum terbuka, akan dijalankan perintah ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan desainkan menu atau kode pemrograman di wilayah data karyawan ini. Untuk membuat event di data karyawan ini, kita double klik saja. Terus di sini kita panggil subprosedur buka form ini. Buka form.
Terus kita masukkan variabel fr, di mana fr ini adalah sebuah form. Kita panggil form fr karyawan. Seperti ini. Karena di sini menunya ini ya emang kita tujukan untuk membuka form karyawan. Double klik, di sini terbuat sebuah eventnya. Itu event ketika item ini diklik. Dijalankan sub prosedur buka form yang kita sudah desainkan ini. Begitulah untuk menu-menu yang lain, data pelanggan kita double klik. Terus kita panggil sub prosedur buka form. Terus kita panggil formnya fr pelanggan. Nah, kita ulangi untuk menu-menu yang lainnya. Barang kita double klik. Kita tuliskan buka form. fr barang. Seperti ini. Selanjutnya ini transaksi pembelian. Kita panggil sub prosedur buka form. Kita panggil fr pembelian. Di sini penjualan sama. Kita panggil sub prosedur buka form pembelian. Terus di sini untuk laporan stok barang kita panggil buka form fr stok ya. Terus di sini untuk transaksi kita double klik saja. Kita panggil buka form fr transaksi ini. Terus yang selanjutnya di sini yang terakhir tentang, kita klik saja menu tentang ini. Terus kita buka sub prosedur buka form. Kita panggil form about box ini ya, about box ini. Oke. Nah, itu kita bisa simpan, save, terus kita coba jalankan aplikasinya. Nah, kita coba buka form data karyawan, nah, muncul seperti ini ya. Kalau kita klik data karyawan lagi, otomatis muncul form ini sudah terbuka. Karena emang form karyawan sudah terbuka. Kita klik OK. Kita pilih form pelanggan, kita pilih form barang, kita pilih form pembelian dan lain-lain. Pastikan semua sudah muncul ya. Barang sudah ada tadi ya, sudah terbuka. Pembelian, penjualan. Oh, penjualan belum ya. Penjualan masih belum kita ubah ya. Kita fokus di penjualan ini ya. Kita pastikan formnya sudah teredit. Kita cek lagi penjualan. Oh iya, ini sama ya. Maaf, ini seharusnya ini penjualan ya, bukan pembelian ya. Penjualan. Kita coba jalankan ulang. Kita coba buka semua form. Pelanggan, barang, pembelian, penjualan, stok barang, transaksi, tentang. Oke ya. Dan jika Anda perhatikan form-form yang kita buka ini tidak bisa keluar dari form menu utama ini ya. Karena kita desainkan tadi form menu utama tadi berstatus is MDI container atau kita jadikan sebagai form induk. Nah, settingannya tadi ada di mana tadi? Ya. Is MDI container. Lah ini is MDI container. Oke. Untuk praktek yang pertama saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi pertemuan selanjutnya. Ini jangan lupa Anda save ya. Anda save.
Dan pastikan Anda tahu lokasi source kode Anda tadi ya. Di sini saya letakkan tadi di D ya. Misalkan kalau Anda close di sini, terus Anda ingin mulai mengeditkan lagi source kode Anda, ya Anda tinggal cari tadi letaknya di mana. Kan di D ini ya. Tadi kan saya letakkan di sini. Nah, di sini akan muncul sebuah folder ya, dengan nama project yang Anda buat. Sekali lagi, output dari Visual Studio ini yang kita desainkan tadi adalah berupa folder atau kita sering sebut dengan nama source code. Nah, beda halnya misalkan Anda membuat sebuah file Excel, maka biasanya formatnya satu buah file ya, dengan ekstensi kalau Excel kan XLS atau XLSX. Kalau di Visual Studio ketika Anda membuat sebuah project, maka output dari aplikasi Visual Studio tadi adalah dalam bentuk folder dengan nama source code Anda tadi. Dalam hal ini yang tadi yang saya namanya adalah app toko ini. Jika Anda buka, di dalamnya terdapat beberapa item penyusun dari source code Anda. Misalkan Anda ingin membuka atau mengeditkan kembali aplikasi yang Anda desainkan tadi, Anda tinggal pergi ke source code Anda atau di folder app toko ini. Anda tinggal double klik saja app toko SLN ini ya. Double klik saja. Nah, di sini kita buka menggunakan yang versi 2013 saja ya. Kita klik sekali saja lah, nanti akan dibukakan kembali. Dan kita bisa kembali menambahkan atau mengedit aplikasi yang kita desainkan ini. Lebih hasilnya seperti ini. Terus output dari source code Anda itu di mana letaknya? Letaknya kita close dulu adalah di bagian source code Anda ini. Anda klik, ada folder app toko ini, Anda klik, double klik lagi, Anda buka. Terus Anda ada folder bin, Anda buka. Terus di sini ada folder debug, Anda buka. Nah, inilah aplikasi yang bisa Anda distribusikan setelah aplikasi Anda jadi. Jadi yang app toko yang berformat Excel ini, aplikasi Windows kan biasanya formatnya adalah Excel seperti ini ya. Nah, file inilah yang Anda distribusikan. Misalkan saya copy, saya distribusikan ke orang lain, pastakan di sini lah. Orang lain bisa membuka aplikasi yang Anda desainkan ini. Buka, nah, terbuka ya, seperti ini. Nah, tapi kalau Anda ingin merubah desain dari aplikasi Anda ini, ya Anda harus punya source code-nya. Kalau yang Anda bagikan kan cuma file Excel-nya ini. Untuk mengedit file Excel ini sangat sulit tanpa source code. Maka Anda perlu source code-nya ini, yaitu sebuah folder dengan nama project yang Anda namai atau yang Anda buat. Nah, ini source code-nya. Seperti itu. Oke, untuk praktek hari pertama cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi pertemuan selanjutnya. Itu dimana yang selanjutnya nanti kita akan mulai mendesainkan form-form yang kita buat ini. Oke, mudah-mudahan nanti bisa selesai dan kita lanjut pada sesi praktek yang selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.